Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai if you. Jujur saya agak bingung kasih judulnya apa presentasi kali ini, tapi saya singkat aja. Ini judulnya if you aja. Kenapa saya kasih judul if you? Karena saya mau kasih quotes yang menurut saya ini penting banget dan bagus banget. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Sebuah quote dari Jim Rohn yang ini powerful banget dan keren banget. Jika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan mencari caranya gimana tuh untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi jika tidak, maka kita akan mencari 1001 alasan. Hal ini berlaku untuk segala hal. Dan untuk mempermudah, saya akan menjelaskan dengan analogi supaya kita bisa lebih paham dengan quotes tadi. Kita berandai-andai kita berada di atas sebuah gedung, lalu kita dipisahkan oleh jarak dan di gedung sebelah itu ada uang tunai 5 miliar. Jika jaraknya adalah mungkin 3 meter, teman-teman bakal melompat apa enggak? Sebagian pasti akan menjawab melompat, sebagian belum tentu melompat karena beresiko berbahaya ya. 3 meter lumayan jauh loh, dan itu akan berakibat jatuh dan kehilangan nyawa. Apakah worth it mengorbankan nyawa kita untuk uang 5 miliar? Tapi saya mau teman-teman melihat analogi kedua. Di gedung biru ini ada anak kalian yang mungkin masih baby, masih balita, usia mungkin di bawah 5 tahun dan sedang merangkak, dan dia sedang menuju ke arah tepi gedung, dan kalau dia melanjutkan itu akan berakibat dia jatuh. Kita sebagai orang tua berada di gedung sebelah, di gedung pink. Pertanyaan saya, jika jarak gedungnya adalah 3 meter, apakah teman-teman akan melompat? 100% orang tua akan menjawab berapapun jaraknya akan melompat karena ini adalah anak kita. Nah teman-teman, sama-sama punya alasan untuk melompat, tapi alasan mana nih yang menurut teman-teman lebih kuat? Inilah maksud yang saya jelaskan tadi. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. Masalah prioritas teman-teman. Kalau hal ini nggak cukup kuat untuk membuat kita melompat, pertanyaannya apakah anak kita membuat kita cukup kuat untuk melompat? Sekali lagi ini adalah masalah prioritas. Pertanyaan saya, apa yang penting nih buat kamu? Apakah pekerjaan kamu lebih penting dari keluargamu? Kalau kamu jawab ya, kenyataannya banyak sekali orang yang meluangkan waktu lebih banyak di kantor atau di pekerjaan daripada dengan keluarga. Tapi Pak Petrus kan itu untuk mencari uang. Setuju, mencari uang. Tapi pertanyaan berikutnya teman-teman, apakah pekerjaanmu itu bisa diwariskan? Posisi apa yang hendak kamu raih? Dan berapa income-nya? Lalu apa yang terjadi jika kamu tergantikan? Jadi ini untuk kita renungkan, khususnya untuk kita yang bekerja kantoran. Coba deh dipikirkan, kita bekerja hendak mencari posisi apa dan berapa income yang hendak kita cari. Katakan sudah tercapai. Apa yang terjadi kalau kita tergantikan? Maksudnya tergantikan gimana Pak Petrus? Kita semua tahu nggak ada yang abadi, apalagi yang namanya posisi di pekerjaan. Jabatan di pekerjaan itu sangat-sangat rentan. Kalau kita udah mencapai posisi tertentu, semakin banyak tuh orang yang menginginkan posisi kita dan income-nya kita. Masalahnya jika kita terkena PHK atau mungkin mengalami resiko sakit penyakit, apa yang terjadi? Apakah income yang sudah kita dapatkan, penghasilan per bulan kita bisa diturunkan tuh ke ahli waris kita, mungkin istri atau mungkin anak? Apakah bisa? Kalau kita sudah mencapai posisi manajer atau mungkin posisi direksi atau apalah yang paling tinggi, penghasilannya katakan sudah 100 juta per bulan, udah wow banget, kita udah bekerja keras. Tapi begitu kita tergantikan, entah itu karena faktor yang tadi saya bilang, antara mungkin PHK atau mungkin perusahaannya pilot atau mungkin penyakit atau mungkin meninggal dunia, tutup usia, pertanyaannya apakah pekerjaan kita tersebut dan income kita tersebut bisa tuh diwariskan ke ahli waris? Jawabannya tentu tidak bisa. Jadi apakah yang kita kerjakan saat ini worth it untuk dijalankan? Dan pertanyaan saya, apakah kita saat ini sibuk sampai nggak ada waktu buat keluarga? Kita bilang kita bekerja buat keluarga, tapi apa prioritas kita dalam hidup? Apakah mencari uang ataukah keluarga? Lalu kalau kita mau mendapatkan uang sekaligus waktu, mau nggak teman-teman? Mau nggak kita menjalankan usaha yang dapat memberikan uang miliaran rupiah
sekaligus bisa diwariskan. Kalau teman-teman menjawab mau, maka silakan dilihat lagi nih slide berikutnya. Karena waktu terus berjalan dan hidup itu mengenai pilihan, teman-teman. Mulai dari kita bangun tidur, kita langsung dihadapkan dengan pilihan kita mau bangun tidur atau lanjutkan tidur. Bahkan untuk pekerjaan pun kita dihadapkan dengan pilihan kita mau bekerja kantoran atau berbisnis. Dan berbisnis pun juga banyak pilihan. Dan seperti yang udah dibahas sebelumnya, kita udah tahu tuh bekerja sebagai karyawan kantoran ada resikonya. Resikonya PHK. Dan juga yang tadi income-nya nggak bisa diwariskan walaupun kita udah mencapai posisi paling tinggi. Dan saya pernah bikin video, itu kisah nyata seorang teman baru aja mengalami PHK di usia yang 47 tahun dan anaknya masih kecil, masih kelas SD. Saya lupa kelas 2 SD atau berapa. Dan sekarang dia menganggur. Pertanyaan saya, mau jalankan bisnisnya sejak sekarang nih sebelum kena PHK atau nanti pada saat terjadi PHK atau pada saat usia pensiun? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman renungkan. Nggak jarang saya dengar kata-kata saya tidak bisa, atau mungkin dengan bahasa lainnya. Pernah saya mengajak seorang teman ikut join berbisnis, lalu dia bilang saya tidak bisa public speaking. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu ada yang bilang saya tidak bisa mendapatkan penolakan. Lalu ada juga yang bilang saya tidak bisa tuh mempersuasi orang. Nah, di sini ada satu quote lagi yang menurut saya bagus banget. Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Seperti analogi kita berada di atas gedung tadi, kita mau lompat atau enggak tuh. Ada tuh sesuatu di seberang gedung, di gedung sebelah. Kita mau melompat apa enggak? Dan apakah alasan kita untuk melompat itu cukup kuat atau enggak? Kalau kita bilang tidak bisa, bayi pun tidak bisa berlari atau berjalan. Kalau kita nggak bisa berlari atau berjalan, maka merangkaklah. Dan nggak ada tuh anak yang tiba-tiba bisa langsung bersepeda. Kalau nggak bisa bersepeda, bukan berarti selamanya nggak bisa bersepeda. Masalahnya kita mau apa enggak naik sepeda. Kalau mau, maka pasti akan berlatih. Anak juga tidak bisa mungkin mengatakan nggak bisa main komputer, tapi bisa tuh terus mencoba dan lama-lama menjadi mahir. Begitu juga kita menyetir mobil dan sebagainya, semuanya bisa dilakukan. Yang penting mau atau tidak mau. Kayak kita mau bikin kue atau enggak, mau masak Indomie atau enggak, mau pergi atau enggak. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. At the end of the day, it's a matter of priority. Percayalah teman-teman, semua keputusan kita itu akan membentuk masa depan kita, dan hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Kalau kita menjadi seperti hari ini, itu keputusan kita ya dari 5 tahun yang lalu. Dan teman-teman bilang resolusi tahun baru, saya mau semakin sukses. Teman-teman harus ingat bahwa menjadi sukses itu tidak ada jalan singkat dan semua itu ada prosesnya. Dan jika keluarga adalah prioritasmu, buktikan dong dengan memberikan waktu, bukan cuma uang dan bukan cuma memberikan waktunya di weekend. Kalau ada bisnis nih yang bisa memberi kamu kesempatan buat mewujudkan semua impian kamu mau mencoba kan? Karena di bisnis ini sudah terbukti banyak banget orang berpenghasilan miliaran rupiah. Dan for your information, penghasilan tertinggi saat ini di bisnis ini adalah 120 miliar per tahun, yang artinya itu 10 miliar per bulan. Teman-teman mungkin akan merasa uang ini terlalu lebay nih, terlalu wah. Tapi kalau kita mau mencoba dan katakanlah kita gagal 90%, maka hasilnya itu adalah 1 miliar per bulan. Masih oke atau gimana nih teman-teman? Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, maka hasilnya itu adalah gagal 100%. Teman-teman pilih yang mana? Mau gagal 100% atau gagal 90%? Gagal 90% lumayan apa lumayan banget tuh 1 miliar per bulan. Melalui video ini saya mau mengajak teman-teman memilih nih jalan yang akan kalian lalui. Kalau video ini membuat kamu berpikir dan kamu berkata, wah yang diomongin sama Pak Petrus ada benernya juga. Boleh deh saya mau mencoba daripada tidak sama sekali. Maka teman-teman more than welcome to ask us about anything. Tanya dulu sejelas-jelasnya mengenai peluang bisnis ini. Bisa WA ke kami di 0856781031. Sampai di sini video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu ya menghubungi kami. Dan jangan lupa dibagikan video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.
trusted